Mari kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes, sekarang pasal 7 ayat 37 sampai 44, yaitu janji Roh Allah di Hari Raya Pondok Daun. Pada puncak Hari Raya Pondok Daun, Tuhan Yesus menawarkan Roh Kudus kepada barang siapa yang mau datang kepadanya. Janji ini pasti membesarkan hati mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi tantangan pada mereka yang menolak Dia. Hari Raya Pondok Daun berlangsung selama 7 hari atau mungkin 8 hari. Menurut Ulangan pasal 16 ayat 13, di situ ada kesan bahwa Hari Raya Pondok Daun berlangsung selama 7 hari, tetapi membaca Imamat pasal 23 ayat 36 ada kesan bahwa sebenarnya ada 8 hari. Jadi tidak ada kepastian. Tetapi pada setiap hari, kecuali hari yang terakhir, pada setiap hari di Hari Raya Pondok Daun, ada prosesi. Air diambil dari kolam Siloam dan dibawa ke mezbah di Bait Allah, dan akhir prosesi itu di mezbah itu, air itu dicurahkan di atas mezbah. Talmud Yerusalem, yaitu perkataan rabi-rabi selama berapa generasi, rabi-rabi yang tinggal di Israel, dicatat di Talmud Yerusalem, dan Talmud Yerusalem barangkali selesai ditulis pada kira-kira tahun 400 Masehi. Catatan, pasti prosesi yang diceritakan di dalamnya dan perayaan Hari Raya Pondok Daun di Yerusalem, pasti itu tidak berkelanjutan sesudah Yerusalem dihancurkan pada tahun 70. Jadi, menurut Talmud Yerusalem, ada 3 tujuan, 3 fungsi bagi prosesi itu dan air itu. 1, mengingatkan umat Israel bahwa waktu umat Israel di padang gurun di masa lalu, Tuhan Allah menyediakan air bagi mereka. Itu 1, menceritakan masa lalu. 2, mereka minta hujan untuk tahun yang akan datang. Itu masa kini. Yang ketiga, mengingatkan umat Allah mengenai janji Allah, mengenai air yang berkelimpahan dan pencurahan Roh Kudus pada masa depan. 3 fungsi pada prosesi itu Hari Raya Pondok Daun. Karena pada hari yang terakhir air tidak dicurahkan, maka kata-kata Yesus lebih mengesankan lagi. Air yang mereka curahkan, katakanlah, gagal. Tetapi air yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak pernah gagal. Mereka memikirkan hujan, tetapi Tuhan Yesus mempergunakan perayaan itu menjadi kesempatan untuk membahas keperluan rohani mereka dan penyediaan yang dia sediakan terhadap keperluan itu. Pasal 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Jelas Tuhan Yesus tidak menghindari wilayah Yudea karena ketakutan. Sesuai dengan rencana Dia yang mengutus Tuhan Yesus, Dia berbicara kepada orang banyak yang berkumpul pada hari raya itu. Dan memang itu banyak orang. Sekali lagi, Hari Raya Pondok Daun pada masa itu adalah hari raya yang paling disukai umat Israel. Banyak orang hadir di situ. Dia mengundang mereka supaya memikirkan keperluan rohani mereka dan bukan hanya keperluan jasmani. Secara tidak langsung, dia berkata bahwa air yang dicurahkan pada mezbah itu
merujuk pada Dia sendiri. Dia adalah penggenapan dari simbol-simbol yang mereka rayakan. Ungkapan "dan pada hari terakhir," yaitu puncak perayaan itu, lebih mengesankan karena Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya yang terakhir di dalam kalender tahunan Israel. Jadi boleh dikatakan bahwa hari yang diceritakan di sini adalah hari yang terakhir dari hari raya yang terakhir. Pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di dalam ayat 37, mereka diundang datang kepada Tuhan Yesus dan minum. Undangan itu dikembangkan di sini dengan penjelasan mengenai keadaan rohani mereka yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menjelaskan ayat-ayat mana di kitab suci yang dia maksudkan. Mungkin itu Yesaya pasal 58 ayat 11 yang bertulisan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ada juga ayat-ayat yang lain yang mungkin membahas yang sama. Boleh juga melihat Mazmur pasal 78 ayat 15 dan 16 yang juga dikutip di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Boleh juga melihat Yesaya 12 ayat 3, Yesaya 44 ayat 3, ayat kesukaan saya, Yesaya pasal 55 ayat 1, juga Yesaya pasal 58 ayat 11. Oh, Yehezkiel pasal 47 ayat 1-12. Kita sudah tahu dari Yohanes pasal 6 bahwa Tuhan Yesus lebih ajaib, lebih luar biasa daripada mana yang mereka makan di padang gurun. Dia roti hidup. Demikian juga, dia lebih luar biasa. Dia melebihi air yang dicurahkan setiap tahun pada mezbah Allah di bait Allah. Di dalam perjanjian lama, Tuhan Allah berjanji bahwa air akan dicurahkan dalam tanah kering. Tanah kering itu kiasan. Misalnya di dalam Mazmur pasal 46 ayat 5, pencurahan air di dalam upacara itu merujuk pada janji itu. Dan di dalam ayat ini, Tuhan Yesus menjelaskan, dialah penggenapan dari janji itu. Pasal 7 ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh Kudus itu belum ada, karena Yesus belum dimuliakan. Ya, beberapa catatan di sini. Saya membaca Roh Kudus, ada masalah naskah di sini, tetapi sebenarnya kata kudus harus di situ. Dan juga ditulis di sini, Roh Kudus belum ada. Secara harfiah, naskah yang paling baik berkata, belum ada. Nah, ini tidak berarti bahwa pada waktu itu, Roh Kudus belum ada. Ini maksudnya Roh Kudus belum diberikan kepada gereja, kepada jemaat Allah. Tetapi ditulis di sini, belum ada. Nah, ada penyalin naskah yang begitu terganggu melihat Roh Kudus belum ada.
Itu ajaran sesat, harus diperbaiki. Sehingga dia, katakanlah, memperbaiki naskah dengan menyalin, dia menambahkan kata Yunaninya dedomenon yang berarti diberikan. Bukan belum ada, tapi menjadi belum diberikan. Dia mau menjaga ajaran yang benar mengenai Roh Kudus, tetapi dia salah salin untuk menjaga teologi yang benar. Jadi agak lucu. Itu nyata di dalam Codex Vaticanus yang disalin pada abad ke-4, Codex Bezae dari abad ke-5. Di situ juga ada katakanlah perbaikan yang mirip di situ. Ayat 39 ini dapat ditulis dalam kurung. Mengapa? Karena ini sekali lagi di sini kita melihat ini penjelasan. Rasul Yohanes suka mencatat penjelasan yang menolong para pembaca seperti kita. Ada rekaman mengenai penjelasan di bagian pendahuluan di dalam rekaman-rekaman ini. Pencurahan Roh Kudus yang diceritakan di sini berkaitan erat dengan upacara pencurahan air di Hari Raya Pondok Daun. Dan juga dikaitkan erat dengan kematian Tuhan Yesus. Lihatlah ayat 33 dan 34. Bahwa Tuhan Yesus harus pergi sebelum Roh Kudus dicurahkan atas mereka yang percaya, dijelaskan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17, juga 15 ayat 26, dan 16 ayat 7. Dan menurut 1 Korintus pasal 10 ayat 4, Tuhan Yesus adalah batu itu yang dipukul di dalam Keluaran pasal 17 ayat 6. Tuhan Yesus dipukul sekali, dia disalibkan, dan kemudian dia curahkan Roh Kudus itu. Pasal 7 ayat 40. Banyak orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ada juga masalah naskah di dalam ayat ini. Istilah banyak ini, kata itu tidak ada di dalam banyak naskah yang awal, tetapi naskah yang paling awal, P66, dan juga mayoritas naskah memakai kata banyak itu, Yunaninya poloi. Saya rasa ini memang harus ada di situ. Walaupun agak aneh bacaannya, banyak orang di antara orang banyak, ya, tetapi itu masalah terjemahan. Banyak orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Tuhan Yesus sudah menyatakan di hadapan mereka bahwa dia adalah penggenapan dari apa yang diceritakan secara kiasan di Hari Raya Pondok Daun. Dialah sumber air itu, yaitu dialah sumber Roh Kudus yang dapat memuaskan segala keperluan mereka. Tetapi pendapat masyarakat terbelah. Mereka yang ditarik kepada Tuhan Yesus Kristus menerima perkataannya dengan baik. Tanggapan positif mereka juga termasuk ungkapan, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Seperti apa yang dikatakan mengenai Tuhan Yesus di dalam pasal 6 ayat 14. Paham mereka mengenai apa itu Mesias dibandingkan dengan apa itu Nabi yang akan datang masih samar-samar bagi kita. Pasal 7 ayat 41, orang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Jadi ada juga tanggapan positif yang cukup tepat. Dia Mesias.
Tetapi yang lain memperhatikan logat Tuhan Yesus dari Galilea. Dapat dipahami di sini bahwa pada umumnya orang Yahudi di Yudea, di selatan, tidak begitu senang, tidak menghargai orang Yahudi di utara itu, di Galilea. Orang Yahudi di Yudea menganggap diri mereka lebih hebat daripada orang Yahudi di Galilea itu. Dan jelas Tuhan Yesus logatnya Galilea. Mungkin ini suatu kesombongan mereka di Yudea. Kami tahu bahwa Mesias harus datang dari Bethlehem. Dan tidak ada Mesias dari Galilea itu. Dan kami tidak mau ikut seorang Mesias dari Galilea. Mungkin ada tanggapan seperti itu dari sebagian dari mereka di orang Yahudi di Yudea di selatan. Pasal 7 ayat 42, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Berkontras dengan mereka yang menanggapi dengan baik, ada juga yang menolak dia dengan keberatan yang mirip keberatan yang sudah dikemukakan di dalam pasal 6 ayat 42 dan pasal 7 ayat 27. Penulis dan banyak pembaca memang mengetahui bahwa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, walaupun sebenarnya Injil Yohanes tidak menyebut kebenaran itu. Tidak berkata dia lahir di Bethlehem, kota nenek moyang Tuhan Yesus, yaitu Raja Daud. Tetapi bukti yang mereka ajukan dalam keberatan mereka bahwa pasti ini bukan Mesias, bukti itu kurang kuat dan kurang memahami kebenaran. Nampaknya mereka memikirkan Mazmur pasal 89 ayat 4 dan 5 bahwa takhta Daud akan berkelangsungan selama-lamanya, dan juga Mika pasal 5 ayat 2 bahwa Mesias akan datang dari Bethlehem di Yudea. Pasal 7 ayat 43, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Pengulangan dari pernyataan mengenai pertentangan ini karena dia, ini cukup berarti. Kita harus memahami perkembangan Injil Yohanes untuk menyadari kepentingan dari pernyataan ini. Ingatlah, di pasal 1 sampai dengan pasal 7 ada pernyataan, dan pernyataan dibuktikan melalui kelakuan bahwa ya, ada Musa, ada hukum Taurat, tetapi kasih karunia dan Tuhan Yesus jauh melebihi apa yang disediakan oleh Musa dan hukum Taurat. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari Musa dan hukum Taurat dan adat istiadat agama Yahudi. Tetapi pernyataan itu dan bukti dari pernyataan itu dalam kelakuan Tuhan Yesus Kristus menjadi tantangan yang harus ditanggapi. Sekali lagi, tidak mungkin orang melihat apa yang dia lakukan dan mendengar apa yang dia katakan dan berkata, oh ya, Rabi Yesus dari Galilea, oh dia baik. Tidak. Harus menerima dia sebagai Mesias dan sebagai yang mengucapkan kebenaran, atau menolak dia dan berusaha untuk membunuh dia. Tidak ada jalan tengah. Ya, dan dalam pasal 7 sampai dengan pasal 12, tanggapan positif dan tanggapan negatif dicatat di situ. Seringkali kita membaca, dia mengucapkan kebenaran. Dan mungkin dalam ayat yang sama atau ayat yang berikutnya, tidak, dia berbohong, kata-kata seperti itu. Karena
apa yang dia katakan dan lakukan dalam pasal 1 sampai 7 menuntut tanggapan. Apa tanggapan positif, apa tanggapan negatif, itu tergantung manusia itu. Tetapi menuntut tanggapan. Dan oleh karena itu, maka pasal 7 ayat 43, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Dan tanggapan negatif diteruskan di dalam ayat 44, pasal 7 ayat 44. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun menyentuh dia. Ya, ini juga mirip apa yang kita lihat di dalam pasal 7 ayat 30. Mereka mau menangkap dia, tapi tidak ada yang menyentuh dia karena jamnya belum tiba. Ayat-ayat ini dapat diringkaskan dengan berkata, ada undangan agung supaya minum, menerima Roh Kudus, dan tetap ada tanggapan yang baik disertai juga tanggapan yang buruk.